Banyak orang percaya bahwa semua sayuran pasti menyehatkan, aman dimakan kapan saja, dan tidak mungkin membahayakan. Namun setelah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia, saya merasa perlu memberi peringatan yang jarang dibahas dokter lain. Ada kelompok sayuran yang justru dapat meningkatkan risiko stroke diam-diam ketika usia sudah melewati 60 tahun. Masalahnya bukan pada sayurnya, tetapi pada cara tubuh lansia memprosesnya yang sudah sangat berbeda dibanding saat masih muda. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa jenis sayur yang dianggap paling aman justru bisa mengganggu aliran darah ke otak pada waktu tertentu. Banyak pasien saya merasa sudah makan dengan benar, tetapi tetap saja pusing, linglung saat bangun tidur, atau tekanan darah naik tanpa alasan. Ketika kami telusuri lebih dalam, pola konsumsi sayur tertentu muncul berulang kali. Dan yang mengejutkan, jenis yang paling berisiko seringkali adalah sayur yang mungkin sedang ada di dapur Bapak Ibu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia yang penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya percaya, setiap perubahan kecil dalam kebiasaan harian bisa membawa dampak besar bagi kesehatan otak, jantung, dan peredaran darah di usia lanjut. Dalam video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami beberapa jenis sayuran yang selama ini dianggap menyehatkan, namun bisa menjadi ancaman diam-diam jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Mari kita bahas dengan tenang dan penuh kesadaran. Tubuh manusia tidak pernah berhenti berubah, terutama setelah melewati usia 60 tahun. Banyak Bapak Ibu yang masih mengikuti pola makan lama, seolah tubuh ini masih sekuat dulu. Padahal, kemampuan ginjal untuk menyaring zat sisa sudah menurun, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan cairan tubuh berkurang jauh lebih cepat. Itulah sebabnya, apa yang dulu menyehatkan di usia muda kini bisa menjadi beban berat bagi tubuh lansia. Saya sering menemui pasien yang setiap malam makan sayur bening bayam, lalapan tomat, atau salad dingin karena percaya itu ringan dan menyehatkan. Namun di pagi hari mereka justru merasa kepala berputar, tekanan darah melonjak, atau tubuh terasa lemas tanpa sebab. Setelah diperiksa, ternyata bukan penyakit berat, melainkan efek dari kombinasi sayuran yang tidak sesuai dengan waktu tubuh bekerja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Bangun pagi dengan rasa pening padahal malamnya hanya makan sayur. Inilah saatnya kita memahami bahwa di usia lanjut bukan hanya jenis makanan yang penting, tetapi juga kapan dan bagaimana cara mengonsumsinya agar kesehatan lansia tetap terjaga. Bapak Ibu pernah makan wortel mentah sebelum tidur karena mengira itu sehat? Banyak yang berpikir begitu, karena rasanya manis alami dan rendah kalori. Namun dalam praktik saya, kebiasaan sederhana ini sering menjadi penyebab tersembunyi dari pusing dan gangguan tekanan darah di pagi hari. Wortel mentah mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh. Ketika dimakan malam hari, kadar gula darah akan naik tiba-tiba lalu turun drastis saat Bapak Ibu sedang tidur. Tubuh yang sudah berusia lanjut akan bereaksi panik. Penelitian dari University of Tokyo tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi wortel mentah malam hari dapat menurunkan kadar gula darah hingga 35 mg DL saat tidur dan memicu pelepasan hormon stres yang menaikkan tekanan darah secara tiba-tiba. Bayangkan tubuh seperti mesin tua yang kehabisan bahan bakar lalu tiba-tiba digeber, tentu mudah rusak. Pankreas mengeluarkan insulin terlambat atau berlebihan, dan tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin untuk menyeimbangkannya. Akibatnya, jantung berdebar, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik tanpa terasa. Saya teringat seorang pasien di Medan, Ibu Rukmini, 68 tahun. Beliau selalu bangga karena mengganti camilan malamnya dengan potongan wortel mentah. Namun beberapa minggu kemudian, beliau mulai sering merasa berkunang setiap pagi. Setelah kami ubah kebiasaan itu dengan mengganti camilan malam menjadi buah rendah gula seperti pepaya, keluhannya hilang total. Wortel tetap baik untuk kesehatan lansia, tetapi waktu konsumsinya sangat menentukan. Makanlah di pagi atau siang hari, saat tubuh masih aktif memproses gula sebagai energi, bukan malam hari ketika metabolisme sudah melambat. Kadang yang tampak paling aman justru bisa menjadi pemicu masalah bila dilakukan di waktu yang salah. Di banyak rumah di Indonesia, tomat menjadi bagian penting dari lalapan, sambal, atau acar yang disajikan hampir setiap malam. Warnanya segar, rasanya sedikit asam, dan dipercaya baik untuk jantung. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, tomat yang dimakan mentah pada malam hari bisa mengacaukan sirkulasi darah otak tanpa disadari.
Tomat mengandung senyawa alami seperti histamin dan tiramin yang dapat membuat pembuluh darah otak melebar, lalu tiba-tiba menyempit kembali. Studi di Journal of Clinical Nutrition tahun 2021 mencatat bahwa kadar histamin dalam tomat mentah dapat meningkatkan tekanan darah sementara hingga 10 mm Hg pada kelompok usia di atas 65 tahun. Gambarnya seperti keran air yang buka tutup cepat. Aliran menjadi tidak stabil dan kepala terasa berat. Pada tubuh muda, efek ini kecil. Namun pada lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku, perubahan mendadak ini bisa menimbulkan pusing, pandangan kabur, atau tekanan di kepala saat bangun tidur. Saya sering menemui pasien dengan keluhan seperti itu. Setelah diperiksa, semuanya tampak normal, tidak ada stroke atau gangguan saraf. Tapi ketika saya menanyakan kebiasaannya, jawabannya hampir selalu sama. Makan sambal tomat atau sayur tomat setiap malam. Begitu mereka mengubah kebiasaan itu, keluhan langsung berkurang dalam hitungan minggu. Tomat sebenarnya sangat bermanfaat, terutama bila dimasak. Proses pemanasan menurunkan kadar histamin dan meningkatkan penyerapan likopen, antioksidan yang melindungi jantung dan kulit. Karena itu, nikmatilah tomat di waktu siang dalam bentuk sup hangat atau sambal matang. Tubuh lansia akan lebih mudah menerimanya. Kadang, yang membuat tubuh lelah bukan apa yang kita makan, tetapi kapan kita memakannya. Saya masih ingat seorang pasien dari Yogyakarta, Pak Hadi, 71 tahun. Beliau gemar makan bawang merah mentah setiap pagi dan malam karena mendengar katanya bisa menurunkan kolesterol. Saat datang ke klinik, keluhannya bukan kolesterol, melainkan kepala sering terasa berat dan pandangan berkunang saat bangun dari duduk. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya tidak stabil, kadang turun mendadak, kadang melonjak tinggi tanpa sebab yang jelas. Setelah kami telaah, ternyata kebiasaan makan bawang merah mentah 2 kali sehari menjadi pemicunya. Bawang merah memang mengandung antioksidan kuat bernama quercetin yang dapat memperlancar aliran darah. Namun pada tubuh lansia, efek pelebaran pembuluh darah ini bisa menjadi terlalu kuat. Akibatnya, tekanan darah bisa berubah cepat dan otak kekurangan oksigen sesaat. Menurut penelitian dari Harvard Th. Chan School of Public Health tahun 2020, senyawa quercetin dalam bawang merah dapat menurunkan tekanan darah hingga 12 mm Hg. Tetapi pada lansia dengan tekanan darah yang sudah rendah, efeknya justru berbalik menyebabkan pusing. Bayangkan jalan menurun yang tiba-tiba terlalu curam. Tubuh tidak siap menahan lajunya. Bagi orang muda mungkin hanya pusing sebentar. Tetapi pada usia lanjut hal ini bisa memicu risiko stroke kecil tanpa gejala. Setelah Pak Hadi mengurangi konsumsi bawang merah mentahnya menjadi sedikit potongan dalam masakan tumis, keluhannya hilang dalam 2 minggu. Artinya, tubuh lansia tetap bisa mendapatkan manfaat bawang merah asalkan dalam porsi wajar dan bentuk matang. Jadi, jangan berlebihan, terutama bila Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat tekanan darah. Kadang yang kita anggap penambah stamina justru membuat tubuh bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Di banyak daerah, bawang putih dikenal sebagai obat segala penyakit. Banyak orang lanjut usia percaya bahwa menelan 1 siung bawang putih mentah setiap pagi bisa menjaga jantung dan menurunkan kolesterol. Saya tidak menyangkal manfaatnya, karena bawang putih mengandung alicin yang memang membantu melancarkan sirkulasi darah. Namun saya sering menemukan sisi lain yang justru berbahaya bila dikonsumsi tanpa kendali. Beberapa pasien saya datang dengan keluhan tubuh sering lebam tanpa sebab, gusi mudah berdarah, atau pusing ringan setiap pagi. Setelah ditelusuri, mereka semua punya kebiasaan yang sama, memakan bawang putih mentah setiap hari, kadang 2 atau 3 siung sekaligus. Alicin dalam jumlah besar membuat darah menjadi terlalu encer. Sebuah riset di European Journal of Nutrition tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi bawang putih mentah lebih dari 3 siung per hari dapat memperpanjang waktu pembekuan darah hingga 45% pada lansia. Seperti air yang terlalu cair, darah tidak bisa menambal luka kecil dan mudah bocor di pembuluh halus otak. Pada usia lanjut, di mana pembuluh darah sudah rapuh dan banyak yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, kondisi ini bisa memicu perdarahan kecil di otak tanpa disadari. Saya pernah menemui Pak Amin, 69 tahun, yang rutin makan bawang putih mentah sambil tetap minum obat jantung. Suatu malam beliau pingsan karena tekanan darah turun drastis. Setelah menghentikan konsumsi bawang putih mentah, kondisinya membaik. Karena itu, jika ingin tetap mengambil manfaatnya, sebaiknya bawang putih dimasak atau dikonsumsi siang hari saat tubuh masih aktif. Bawang putih memang kuat, tetapi tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu untuk menanggung efeknya. Sehat bukan berarti semakin banyak, tetapi semakin bijak. Brokoli sering disebut sebagai sayuran super, kaya vitamin dan serat yang baik untuk jantung.
Banyak lansia memakannya setiap hari dengan keyakinan bahwa brokoli akan memperpanjang umur. Namun saya ingin Bapak Ibu tahu satu hal penting. Brokoli bisa menjadi berisiko bila tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat. Terutama bagi yang rutin minum obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Brokoli mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi. Vitamin ini penting untuk proses pembekuan darah. Tetapi bila bertemu dengan obat pengencer darah, efeknya bisa berlawanan. Tubuh akan kebingungan. Kadang darah terlalu kental, kadang terlalu encer. Berdasarkan laporan dari American Heart Association tahun 2019, fluktuasi asupan vitamin K sebesar 0,100 mikrogram per hari dapat mengubah efektivitas obat pengencer darah hingga 40%. Bayangkan seperti menambah dan mengurangi air dalam adonan tepung setiap hari, kadang terlalu encer, kadang terlalu padat. Pada usia lanjut, perubahan kecil seperti ini cukup untuk memicu gangguan peredaran otak. Saya masih ingat Pak Wahyu dari Bandung, 74 tahun, yang setiap malam makan brokoli kukus dalam porsi besar. Suatu hari beliau mengalami pendarahan ringan karena kadar pengencer darahnya berubah tiba-tiba. Setelah kami sesuaikan, beliau tetap bisa makan brokoli tetapi dalam porsi tetap dan tidak berubah-ubah setiap hari. Kuncinya bukan menghindari brokoli, tetapi menjaga konsistensi. Bila Bapak Ibu mengonsumsinya secara teratur dalam porsi yang serupa setiap minggu, dokter dapat menyesuaikan dosis obat dengan aman. Brokoli tetap menjadi sahabat bagi kesehatan lansia, asalkan diperlakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Ingat, tubuh di usia ini membutuhkan kestabilan, bukan kejutan. Sayur bening bayam adalah menu harian di banyak rumah di Indonesia. Rasanya ringan, segar, dan selalu dianggap pilihan paling aman untuk makan malam. Namun setelah usia melewati 60, tubuh tidak lagi memprosesnya secepat dulu. Bayam mengandung oksalat, zat alami yang dapat mengikat kalsium di dalam tubuh. Bila dikonsumsi malam hari, saat ginjal bekerja lebih lambat, oksalat ini dapat membentuk kristal kecil yang menumpuk di pembuluh darah halus, termasuk di otak. Penelitian dari University of Pavia tahun 2020 menemukan bahwa akumulasi oksalat dapat menurunkan aliran darah ke otak hingga 28% pada lansia dengan fungsi ginjal menurun. Bayangkan darah seperti air yang membawa pasir halus. Semakin banyak pasir, semakin sulit air itu mengalir bebas. Akibatnya, sirkulasi darah menjadi kurang lancar, tekanan dalam kepala meningkat dan risiko stroke kecil pun bertambah tanpa gejala. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Suyono dari Tegal, yang setiap malam makan sayur bening bayam sebelum tidur. Beliau yakin itu makanan paling menyehatkan, namun beberapa bulan kemudian ia sering merasa pusing dan tengkuknya kaku setiap pagi. Setelah kami ubah kebiasaannya bayam hanya dimakan pagi atau siang dan tidak bersamaan dengan susu atau keju, keluhannya perlahan hilang. Bayam tetaplah sayuran bergizi tinggi. Tetapi waktu konsumsinya menentukan apakah ia menjadi sahabat atau musuh bagi kesehatan lansia. Di usia lanjut, makan malam sebaiknya ringan dan tidak mengandung bahan yang sulit disaring tubuh. Bila ingin menjaga kesehatan lansia tetap stabil, nikmatilah bayam di siang hari saat metabolisme masih kuat dan tubuh memiliki waktu cukup untuk memprosesnya. Siapa yang tidak suka jagung rebus hangat di sore hari? Aromanya harum, rasanya manis, dan terasa alami. Banyak lansia menganggap jagung sebagai pengganti nasi yang lebih sehat, padahal secara metabolik jagung tidak berperilaku seperti sayuran, melainkan seperti sumber karbohidrat yang cepat diserap. Ketika dimakan malam hari, terutama tanpa lauk berprotein atau serat tinggi, kadar gula darah akan naik drastis lalu turun tajam beberapa jam kemudian. Pergeseran gula darah yang tiba-tiba ini membuat tekanan darah ikut tidak stabil dan jantung bekerja lebih keras. Riset dari Journal of Geriatric Medicine tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks glikemik tinggi seperti pada jagung dapat meningkatkan fluktuasi gula darah harian hingga 45% pada lansia dan mempercepat kelelahan otak. Bayangkan naik turun tangga dengan cepat tanpa pegangan. Begitulah pembuluh darah menghadapi lonjakan gula mendadak. Saya masih ingat Ibu Marlia, 66 tahun, dari Surabaya. Beliau sangat disiplin menjaga pola makan dan hampir setiap malam makan sup jagung hangat. Namun setelah beberapa bulan, beliau sering merasa pusing dan mudah lelah. Pemeriksaan menunjukkan kadar gulanya naik turun tajam. Setelah kami ubah jadwal makannya, jagung hanya dikonsumsi di siang hari, tidak lebih dari semangkuk kecil dan selalu dipadukan dengan lauk berprotein, tekanan darahnya kembali stabil. Jagung segar sebenarnya tidak berbahaya, tetapi porsinya harus terkendali. Hindarilah makan jagung instan, bubur jagung kemasan,
atau jagung manis kaleng yang sering mengandung gula tambahan. Di usia lanjut, tubuh membutuhkan energi yang stabil, bukan lonjakan sesaat. Jadi, bila Bapak Ibu ingin menikmati jagung, nikmatilah di siang hari, saat tubuh masih aktif dan siap membakar energi. Bukan saat malam ketika metabolisme sedang beristirahat. Banyak orang mulai mengganti makan malam dengan salad agar terasa lebih ringan dan sehat. Daun selada romaine menjadi pilihan utama karena renyah, segar, dan rendah kalori. Namun bagi tubuh lansia, terutama yang mudah dehidrasi, kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah baru. Selada romaine memiliki efek diuretik alami, artinya mendorong tubuh mengeluarkan lebih banyak air melalui urin. Ketika dimakan malam hari, saat tubuh sudah kekurangan cairan, efek ini dapat membuat darah menjadi lebih kental. Menurut Journal of Sleep Research tahun 2021, dehidrasi ringan pada malam hari dapat meningkatkan kekentalan darah hingga 20%, menurunkan suplai oksigen ke otak, dan mengganggu kualitas tidur lansia. Bayangkan air sungai yang surut, alirannya melambat dan lumpur menumpuk di dasar. Akibatnya, sirkulasi darah ke otak melambat dan risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat tanpa disadari. Saya pernah menemui Ibu Sari, 70 tahun, yang setiap malam makan salad besar berisi selada romaine tanpa lauk lain. Beliau merasa lebih ringan, tetapi beberapa minggu kemudian mulai sering merasa pusing saat bangun pagi. Setelah saya sarankan untuk makan salad di siang hari dan menambahkan lauk berprotein seperti telur rebus atau alpukat, keluhannya menghilang. Selada romaine tetap baik untuk pencernaan dan kesehatan kulit, tetapi waktu dan kombinasinya harus diperhatikan. Untuk menjaga kesehatan lansia, sebaiknya konsumsi selada di pagi atau siang hari disertai minum air yang cukup. Bila ingin makan malam yang ringan, pilihlah sayuran kukus hangat yang lebih lembut bagi tubuh. Ingat, semakin ringan makanan di malam hari, semakin mudah pula tubuh kehilangan cairan. Asparagus sering dianggap sayuran mewah yang mencerminkan pola makan sehat dan elegan. Banyak lansia mulai menambahkannya ke menu makan malam, karena mendengar asparagus dapat membantu detoks tubuh. Namun pada kenyataannya, bagi tubuh yang sudah menua, efek detoks ini bisa berubah menjadi bahaya tersembunyi bila tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Asparagus memiliki sifat diuretik kuat, yang berarti dapat membuat tubuh mengeluarkan cairan lebih banyak melalui urin. Sebuah studi dari University of Cambridge tahun 2020 menunjukkan bahwa efek diuretik dari asparagus dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil hingga 30% dalam 6 jam pertama. Jika tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup, volume darah menurun dan tekanan ke otak berkurang. Bayangkan pompa air yang bekerja dengan sedikit air di tangki, mesin akan panas dan macet. Pada usia lanjut, ginjal tidak lagi sekuat dulu untuk menyaring cairan dengan cepat. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, peredaran melambat, dan pembuluh halus di otak berisiko tersumbat oleh gumpalan kecil tanpa gejala jelas. Saya pernah menangani Pak Darto, 72 tahun, dari Bogor. Beliau gemar makan asparagus kukus setiap malam, karena merasa tubuhnya lebih ringan keesokan paginya. Namun suatu malam, beliau terbangun dengan kepala berat dan sulit berbicara. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke ringan akibat kekentalan darah tinggi. Setelah kami hentikan konsumsi asparagus malam hari dan menambah asupan air di siang hari, kondisinya berangsur pulih. Kini Pak Darto hanya makan asparagus di waktu makan siang, dalam porsi kecil, dan tidak pernah lagi mengalami keluhan serupa. Asparagus tetaplah sayuran kaya nutrisi dan sangat baik untuk jantung serta ginjal, tetapi di usia lanjut, cara mengonsumsinya harus disesuaikan. Jangan jadikan sayuran ini sebagai menu utama makan malam. Nikmatilah di siang hari dengan cukup cairan agar tetap aman dan bermanfaat bagi kesehatan lansia. Kadang, niat menjaga tubuh justru bisa berubah menjadi risiko bila dilakukan tanpa pengetahuan yang tepat. Setelah memahami 9 jenis sayuran yang bisa menjadi berisiko bagi otak bila dikonsumsi tidak tepat, kini saatnya Bapak Ibu mengetahui kuncinya. Dalam pengalaman saya, menjaga kesehatan lansia tidak selalu berarti menghindari makanan, tetapi menyesuaikan cara dan waktunya. Ada 3 prinsip sederhana yang selalu saya tekankan kepada pasien, yaitu 3T, timing, takaran, dan tambahan cairan. Pertama, timing. Sayuran yang tinggi oksalat seperti bayam, atau yang bersifat diuretik seperti selada dan asparagus, sebaiknya dikonsumsi di siang hari saat tubuh masih aktif. Hindari makan malam yang penuh sayuran mentah atau berair banyak karena tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk menyeimbangkan cairan. Kedua, takaran.
Makan dalam porsi kecil dan tetap setiap hari jauh lebih baik daripada banyak sekaligus. Tubuh lansia tidak menyukai perubahan mendadak, sehingga konsistensi lebih penting daripada variasi yang berlebihan. Ketiga, tambahan cairan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami dehidrasi kronis. Minum air putih yang cukup sebelum dan sesudah makan sayur akan membantu menjaga kekentalan darah serta memperlancar sirkulasi ke otak. Dengan 3 prinsip ini, sayuran tetap menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kesehatan lansia. Jangan takut untuk makan, tetapi pelajarilah irama tubuh sendiri. Bila Bapak Ibu ingin saya menjelaskan pola makan harian yang ideal untuk usia 60 tahun ke atas, tulis di komentar agar saya bisa membuat panduan lengkapnya di video berikutnya. Selama ini banyak orang mengira penyakit datang karena makanan yang salah. Padahal seringkali masalahnya justru ada pada tubuh yang sudah berubah tetapi kebiasaannya tidak ikut berubah. Di usia muda, tubuh mampu memaafkan kesalahan kecil. Tetapi setelah 60 tahun, setiap kebiasaan sederhana dapat membawa akibat besar. Jadi bukan sayurnya yang salah, melainkan cara tubuh lansia memprosesnya sudah berbeda. Saat Bapak Ibu belajar menyesuaikan waktu dan cara makan, tubuh pun akan merespons dengan tenang, tekanan darah menjadi stabil, pikiran lebih jernih, dan risiko stroke dapat turun hingga 40%. Bila Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa berikan tanda suka agar video tentang kesehatan lansia seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya tentang pola makan dan kebiasaan sehat di usia lanjut. Saya juga ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Apakah ada dari 9 sayuran tadi yang sering dikonsumsi setiap hari? Tulis di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Mohon juga bantu bagikan video ini kepada orang tua, tetangga, atau teman di masjid yang sedang berjuang menjaga kesehatan lansia mereka dengan cara yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setiap pengetahuan yang dibagikan hari ini menjadi amal kebaikan yang menjaga kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.